Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Buat para penonton-penonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, admin harapkan seperti itu ya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan karir dari seorang Cristiano Ronaldo. Dan kita juga akan berdiskusi apakah Piala Dunia 2022 menjadi karir terakhir bagi CR7 di Piala Dunia. Apakah di Piala Dunia 2026 ia tidak akan bergabung lagi? Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mulai pembahasan selengkapnya. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro yang lahir pada tanggal 5 Februari 1985 adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Portugal yang bermain sebagai penyerang dan juga kapten tim nasional Portugal. Sering dianggap sebagai pemain terbaik di dunia dan juga secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa, Ronaldo telah memenangkan 5 penghargaan Ballon d'Or dan juga 4 sepatu emas Eropa. Ia sejauh ini memenangkan 32 trofi sepanjang karirnya, termasuk 7 gelar Liga, 5 Liga Champions UEFA, 1 kejuaraan Eropa UEFA, dan 1 lagi Liga Negara UEFA. Ronaldo juga memegang rekor gol dan umpan gol terbanyak di Liga Champions, gol terbanyak di kejuaraan Eropa UEFA, dan juga gol internasional terbanyak oleh pemain pria. Ia juga adalah salah satu dari sedikit pemain yang tercatat telah membuat lebih dari 1.100 penampilan di sepanjang karir profesionalnya, dan juga mencetak lebih dari 780 gol resmi, baik untuk klub dan juga negara. Lahir dan dibesarkan di Madeira, Ronaldo memulai karir klub seniornya di Sporting CV sebelum menandatangani kontrak dengan Manchester United pada tahun 2003. Pada kala itu, ia berusia 18 tahun, memenangkan Piala FA di musim pertamanya. Ia kemudian memenangkan 3 gelar Liga Utama Inggris secara berturut-turut, Liga Champions dan juga Piala Dunia antar klub FIFA. Pada usia 23 tahun, ia juga memenangkan Ballon d'Or pertamanya. Ronaldo juga menjadi pemain sepak bola termahal pada saat itu, ketika ia menandatangani kontrak bersama dengan Real Madrid pada tahun 2009 dengan nilai transfer sebesar 94 juta euro. Di sana ia juga memenangkan 15 trofi, termasuk 2 gelar La Liga, 2 Copa del Rey, dan 4 gelar Liga Champions, serta menjadi pencetak gol terbanyak Real Madrid sepanjang masa. Ia juga menjadi runner-up untuk penghargaan Ballon d'Or sebanyak 3 kali, di belakangnya Lionel Messi, dan memenangkan Ballon d'Or berturut-turut pada tahun 2013 dan di tahun 2014. Dan sekali lagi adalah pada tahun 2016 dan juga 2017. Kemudian pada tahun 2018, Ronaldo juga menandatangani kontrak dengan Juventus dengan nilai transfer awal 100 juta euro. Merupakan transfer termahal yang dilakukan klub Italia pada kala itu, dan transfer termahal untuk pemain yang berusia di atas 30 tahunan. Ia juga telah memenangkan 2 gelar Serie A, 2 Piala Super Italia, dan juga 1 Piala Italia, sebelum akhirnya kembali ke Manchester United pada tahun 2021. Ronaldo juga melakukan debut internasional bersama dengan timnas senior Portugal pada tahun 2003 saat berusia 18 tahun, dan sejak itu ia telah mendapatkan lebih dari 170 penampilan, menjadikannya sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bagi timnas Portugal. Dengan lebih dari 100 gol di tingkat internasional, ia juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas. Ia juga telah bermain dan mencetak gol di 11 turnamen besar. Ia mencetak gol internasional pertamanya di ajang kejuaraan Eropa UEFA di tahun 2004, di mana ia turut membantu Portugal mencapai final. Kemudian di tahun 2015, Ronaldo dinobatkan sebagai pemain Portugal terbaik sepanjang masa oleh Federasi Sepak Bola Portugal. Kemudian di tahun berikutnya, ia memimpin Portugal meraih gelar turnamen besar pertama mereka, yakni pada ajang kejuaraan Eropa UEFA di tahun 2016, dan menerima sepatu perak sebagai pencetak gol terbanyak kedua di turnamen tersebut. Ia juga memimpin timnas meraih gelar di Liga Negara UEFA perdana pada tahun 2019, dan juga kemudian menerima sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak kejuaraan Eropa UEFA di tahun 2020. Menjadi salah satu atlet paling terkenal di dunia, Ronaldo juga menduduki peringkat pertama atlet dengan bayaran tertinggi di dunia menurut majalah Forbes pada tahun 2016 dan juga di tahun 2017, dan juga menjadi atlet paling terkenal di dunia menurut ESPN dari tahun 2016 hingga di tahun 2019. Majalah Time juga memasukkannya ke dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia pada tahun 2014. Ia juga adalah pemain sepak bola pertama dan olahragawan ketiga yang menghasilkan 1 miliar US dollar dalam karirnya. Kita semua sudah tahu bahwa segudang prestasi telah didapatkan oleh Cristiano Ronaldo. Namun, ada satu hal yang paling diinginkan, yakni adalah trofi Piala Dunia. Piala Dunia 2022 Qatar menjadi harapan terakhirnya. Apalagi 4 tahun ke depan tidak memungkinkan dirinya terjun ke lapangan sebab usianya yang sudah 40 tahunan. Karir terakhirnya di Piala Dunia 2022 juga terasa menyedihkan. Berbagai macam lika-liku dihadapinya.
Salah satunya adalah diturunkan sebagai pemain pengganti yang juga turut menimbulkan kontroversi. Air matanya yang jatuh setelah Portugal tersingkir di perempat final menjadi ringkasan yang tepat dari situasinya saat ini. Kekalahan mengejutkan dari Maroko yang berarti pemain berusia 37 tahun itu masih belum pernah memegang Piala Dunia di tangannya, yang merupakan satu-satunya kehormatan ataupun prestasi besar yang tak dimiliki oleh seorang CR7. Ronaldo yang juga kini menjadi ikon global tanpa klub setelah kepergiannya dari Manchester United bulan lalu membuat banyak orang bertanya-tanya di klub manakah dia akan bermain sepak bola berikutnya. Dan meskipun publik Portugis masih memujanya, pertanyaan tentang masa depan dengan negaranya juga pasti akan terus mengikuti. Ronaldo sendiri meninggalkan Manchester United sesaat sebelum Piala Dunia dimulai. Waktunya di Qatar sebenarnya dimulai dengan cukup baik. Cara dia memenangkan penalti kontroversial dalam pertandingan grup pertama Portugal melawan Ghana digambarkan sebagai jenius total oleh FIFA. Dan bagi Ronaldo, dia adalah orang pertama yang mencetak gol di 5 Piala Dunia. Bagaimanapun, segalanya menurun dengan cepat setelah itu. Dan dia juga tidak berhasil mencetak satu gol pun di dalam 2 set berikutnya sebelum berselisih dengan pelatihnya Fernando Santos, dikarenakan kemarahannya setelah dicadangkan saat melawan Korea Selatan. Dicadangkan lagi saat melawan Swiss di babak 16 besar. Pertama kalinya sejak tahun 2008, dia tidak menjadi starter dalam pertandingan turnamen besar. Penggantinya yang masih muda yakni Gonzalo Ramos mencetak hat-trick pada kala itu. Dan Ronaldo tiba-tiba menjadi superstar yang hanya seorang pemain pengganti. Dan begitu pula kisahnya saat Portugal melawan Maroko. Meskipun Ronaldo diberikan sebagian besar waktu di babak kedua untuk membuat pengaruh, dia masuk pada menit ke-51 di mana pada kala itu timnya telah tertinggal 1-0 dari Maroko. Tampil ke lapangan saja berarti dia masih berhasil mencapai rekor lain, penampilan internasionalnya yang ke-196, menyamai rekor sepak bola pria yang dipegang oleh pemain depan Kuwait yakni Bader Al-Mutawa. Tetapi sayang, dia tidak dapat menandainya dengan momen spesial yang kerap dihasilkan selama bertahun-tahun. Ronaldo sudah memegang rekor untuk gol internasional terbanyak pria, sebanyak 118 gol dia sudah ciptakan, namun sayang ia tidak bisa menambah gol tersebut di Piala Dunia. Ronaldo sebenarnya berhasil menyentuh bola total sebanyak 10 kali dan butuh waktu hingga menit ke-91 baginya untuk mengatur tembakan, yang tidak memiliki kekuatan ataupun arah untuk mengecoh kiper Maroko yakni Bono. Ketika Ronaldo selalu bersiap dan juga menunggu bola yang tepat ke dalam kotak, kesempatan itu tak pernah datang. Ketika umpan silang dari Rafael Leao pada menit ke-97 terbang di atas kepalanya sebelum disundul oleh VV, Ronaldo berlutut di kotak penalti dan menutup wajah dengan kedua tangannya, seakan tahu waktunya sudah habis. Ketika peluit akhir dibunyikan beberapa saat kemudian, dia berjabat tangan dengan beberapa lawan, kemudian berjalan langsung keluar lapangan dengan ditemani seorang juru kamera dan secara singkat dihampiri seorang penggemar yang berhasil menerobos keamanan untuk mencuri permintaan selfie. Ronaldo juga telah sampai di terowongan saat emosinya pecah, tetapi air matanya saat meninggalkan turnamen ini akan menjadi kenangan terbaik Piala Dunia. Begitupun pertengkarannya dengan sang pelatih. Santos mengecilkan keretakan mereka setelah itu dengan mengatakan, "Saya tidak berpikir apa yang terjadi pada Cristiano. Dengan semua kritikan, berdampak pada permainan. Kami adalah tim yang bersatu. Jika kita mengambil 2 orang yang paling kecewa tentang pertandingan ini, itu adalah Ronaldo dan saya sendiri. Itu adalah bagian dari pekerjaan sebagai pelatih dan juga pemain." Dan jika kita berbicara mengenai masa depan dari Cristiano Ronaldo, terutama di klub yang berikutnya setelah meninggalkan Manchester United, dikabarkan bahwa sejumlah klub tertarik untuk mengontrak Ronaldo ketika jendela transfer dibuka pada tanggal 1 Januari. Termasuk salah satunya adalah klub dari Arab Saudi yakni Al Nassr yang memberinya tawaran besar pada pekan lalu. Timur Tengah memang jauh dari tempat berburu yang menyenangkan baginya di turnamen Piala Dunia, tetapi mungkin itu akan menjadi tempat kita melihatnya bereaksi selanjutnya. Well, Sportmania, begitulah bagaimana perjalanan karir dari seorang Cristiano Ronaldo. Dan apakah kalian punya request di video berikutnya kita akan membahas siapa? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar siapa yang ingin kalian bahas. Cukup sekian untuk hari ini dan juga sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.